tapi gajinya cuma sedikit di atas upah minimum. Frustrasi, cemas, depresi. Dia tahu jalannya, tapi tak bisa melangkah. Saat kami bekerja sama, jelas terlihat dia punya pengetahuan, tapi paradigmanya berkata dia tak akan pernah sukses karena dibesarkan dengan keyakinan bahwa uang itu haram. Hanya pejabat dan kriminal yang kaya. Dia secara internal melarang dirinya untuk makmur. Ini bukan hal yang aneh, lebih sering terjadi dari yang Anda bayangkan. Sebagian besar masyarakat hidup seperti itu, membawa ide-ide yang diwarisi dari orang tua, sekolah, agama, budaya, tanpa pernah mempertanyakannya, seperti lebih baik sedikit tapi pasti daripada banyak tapi tak menentu. Mimpi besar butuh usaha besar. Uang merusak orang. Stabilitas lebih baik dari kebebasan. Kata-kata itu terlihat biasa, tapi secara diam-diam membunuh mimpi setiap hari. Melumpuhkan hidup, menghancurkan potensi. Yang paling kejam adalah orang tersebut terus belajar, mencari rumus, kursus, metode. Seolah masalahnya teknis, padahal sebenarnya emosional dan bawah sadar. Mungkin Anda mengalaminya, mungkin tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin sudah coba ganti karier, mulai bisnis, investasi diri. Tapi di lubuk hati selalu ada yang menarik kembali. Anda nggak mengerti kenapa. Sekarang Anda mengerti. Itulah paradigma yang bekerja dan akan terus bekerja sampai Anda memutuskan untuk menghadapinya. Saya ajak Anda untuk latihan. Hentikan sejenak dan pikirkan satu area hidup yang macet. Bisa uang, kesehatan, hubungan, tujuan. Lalu tanyakan, saya tahu apa yang seharusnya dilakukan secara berbeda. Kalau jawabannya ya, tapi Anda nggak melakukannya. Itu tanda jelas bahwa masalahnya bukan kurang tahu, tapi paradigma yang mengendalikan dari belakang. Dan ini salah satu bahaya terbesar. Makin banyak pengetahuan tanpa mengubah paradigma, makin frustrasi. Jurang antara tahu dan alami makin lebar, dan itu menyakitkan. Mengikis kepercayaan diri, membuat Anda merasa penipu, mulai meragukan diri sendiri, percaya bahwa mungkin tak akan pernah bisa. Tapi saya di sini untuk mengingatkan, Anda bisa. Hanya perlu berhenti mencoba mengubah hidup dengan kemauan keras atau teori. Dan mulai bekerja di tempat perubahan sesungguhnya terjadi dalam pikiran Anda. Karena saat paradigma berubah, semuanya berubah. Pengetahuan yang mandek mulai mengalir. Ide berubah menjadi tindakan, ketakutan mulai melemah. Dan untuk pertama kalinya, Anda melangkah dengan ringan, konsisten, dan jelas. Itu yang saya inginkan untuk Anda. Bukan hidup teoritis, tapi hidup yang sesungguhnya penuh, bermakna, dan menghasilkan. Ada kebenaran sederhana namun menohok yang dihindari orang seumur hidup. Hasil Anda mengungkapkan siapa Anda sebenarnya dan bagaimana cara berpikir Anda. Anda bisa bilang ingin sukses, mencoba berubah, belajar, melakukan yang terbaik. Tapi pada akhirnya, yang menentukan apakah Anda benar-benar maju atau hanya menipu diri sendiri adalah hasilnya. Ingin tahu apakah seseorang benar-benar hidup sesuai paradigma baru? Lihat kondisi keuangannya, lihat kesehatannya, lihat bagaimana dia menghadapi tantangan, waktu, emosi, karena hasil tak berbohong. Hasil adalah foto paling jujur dari paradigma Anda saat ini. Ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk menyerang atau merendahkan. Saya bilang ini karena inilah yang mengubah hidup saya. Saat seseorang menatap mata saya dan berkata dengan dingin dan penuh kasih sayang, Anda bilang ingin berubah, tapi lihat hidup Anda selalu sakit, selalu kekurangan, selalu kehilangan arah. Saatnya berhenti berbohong pada diri sendiri dan hadapi kenyataan. Itu menghancurkan saya, tapi sekaligus membangunkan. Seakan untuk pertama kalinya, saya melihat hidup saya dengan mata terbuka. Saya bilang ingin kaya, tapi penghasilan $4.000 setahun dan utang $6.000. Bilang ingin merdeka, tapi terikat pekerjaan yang dibenci.
bilang ingin bahagia tapi dikelilingi pikiran negatif dan kebiasaan merusak diri. Hasil saya berteriak satu hal sementara mulut saya berbisik hal lain. Itulah yang terjadi pada kebanyakan orang. Mereka hidup dengan jurang antara keinginan dan manifestasi. Tak menyadari bahwa alam semesta merespon getaran siapa Anda, bukan apa yang Anda katakan. Pernah lihat orang yang selalu bilang ingin langsing, tapi saat ada masalah, makan banyak? Atau yang bilang akan menabung, tapi saat ada impuls emosional, langsung belanja yang nggak perlu? Karena paradigma lama masih aktif, mengendalikan perilaku, meski orang tersebut bilang ingin berubah. Dan ini poin yang tak disukai banyak orang. Hasil Anda 100% tanggung jawab Anda. Bukan salah pemerintah, bukan salah ekonomi, bukan salah masa kecil. Hal-hal itu mungkin berpengaruh, tapi tak menentukan siapa Anda sekarang. Anda bisa memutuskan untuk menjadi penyebab, bukan lagi akibat. Pertanyaannya, apakah Anda berani melihat hasil Anda sendiri? Siap mengakui mungkin Anda sudah pasrah dengan yang sedikit, mungkin bertahun-tahun membenarkan mediokritas, karena begitulah perubahan dimulai ketika penyangkalan berakhir. Bukan berarti harus menyalahkan atau menghukum diri. Penyesalan tak mengubah apapun. Yang mengubah adalah tanggung jawab yang sadar. Saat Anda menatap cermin dan berkata, "Oke, ini hasil saya." Tak berbohong, ini buah dari pikiran, perasaan, keyakinan saya. Dan kalau saya mengubahnya, semuanya akan berubah. Mungkin Anda masih mencoba membenarkan beberapa area hidup, mengatakan sedang sulit, salah orang lain, tahun depan akan lebih baik. Tapi jawab saya, berapa kali Anda sudah menceritakan kisah yang sama pada diri sendiri? Tahu apa yang lebih buruk dari hasil yang buruk? Berpura-pura bahwa itu tidak buruk. Hidup dalam ilusi. Sayangnya, itulah jebakan kebanyakan orang. Mereka berpegang pada ucapan. Bilang sedang belajar, bermeditasi, mencoba berpikir positif, tapi saldo rekening tetap negatif. Hubungan tetap beracun. Kesehatan tetap diabaikan. Lalu mereka frustasi, mengira ide-ide itu tak berfungsi. Tapi mereka tak menyadari hanya mengumpulkan informasi tanpa mengubah paradigma. Saya tahu rasanya seperti apa. Pernah merasa sangat tidak bahagia sampai menghindari melihat saldo rekening. Mengabaikan utang, menghindari pembicaraan tentang uang. Berpura-pura semuanya baik-baik saja. Senyum di luar, menangis di dalam. Sampai seseorang berkata, "Bob, hasil Anda adalah kebenaran Anda. Ingin mengubah kebenaran, ubah apa yang menghasilkannya." Itu mengguncang saya. Makanya sampai sekarang, setiap ingin tahu apakah saya benar-benar maju, saya melihat 3 area: uang, kesehatan, hubungan. 3 area ini tak berbohong. Mereka mengungkapkan paradigma saya saat ini dengan akurat. Kalau ada yang tidak sesuai keinginan, saya tak mencari kambing hitam. Saya mencari titik perubahan dalam diri. Dan Anda bisa melakukan hal yang sama. Tak perlu sihir atau keajaiban. Butuh keputusan, kejelasan, keberanian untuk jujur melihat hidup Anda. Karena saat Anda berhenti menyangkal hasil, Anda mulai menguasainya. Mulai hari ini, gunakan hasil sebagai kompas. Bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk membimbing. Kalau hasilnya positif, pertahankan. Kalau negatif, ubah arah. Tapi jangan abaikan, karena setiap hasil adalah pesan. Pesannya, inilah cerminan siapa Anda. Kalau Anda mengubah siapa Anda, cerminannya juga berubah. Kalau ada titik balik yang nyata, mendalam, dan pasti dalam hidup seseorang, itu adalah saat dia memahami dengan jelas dan sepenuh hati bahwa mengubah hasil bukanlah soal berusaha lebih keras, tapi mengubah paradigma. Mungkin ini bagian yang paling diabaikan oleh mereka yang mengejar mimpi dan tujuan. Orang bilang ingin mengubah hidup, ingin pekerjaan baru, lebih banyak uang, hubungan yang lebih baik, kesehatan, kebebasan, tapi sedikit yang memperhatikan apa yang terjadi di dalam diri mereka.
Sedikit yang menyadari bahwa mencoba mengubah dunia luar tanpa mengubah dunia dalam seperti mencoba mengubah pantulan di cermin tanpa mengubah wajah. Nggak akan berhasil. Saat saya bicara tentang mengubah paradigma, saya bicara tentang mengganti akar tak terlihat yang mendukung semua perilaku, keputusan, dan kebiasaan Anda. Saya bicara tentang mengubah apa yang Anda yakini sebagai kebenaran tentang diri Anda, tentang uang, tentang kemungkinan, tentang rasa pantas Anda. Karena disitulah semuanya dimulai, dan disitulah hampir semua orang tersesat. Kebanyakan orang menginginkan rencana, ingin strategi, ingin langkah demi langkah. Itu penting, tapi rencana tak akan berfungsi saat Anda terhambat di dalam diri. Strategi tak akan berkuasa saat Anda membawa keyakinan tersembunyi bahwa Anda tak pantas menang. Yang paling gila adalah keyakinan ini biasanya nggak rasional. Tersembunyi di lapisan, terdalam bawah sadar, mengendalikan hidup Anda tanpa Anda sadari. Anda tahu itu. Berapa kali Anda memulai sesuatu dengan antusias lalu berhenti di tengah jalan? Berapa kali Anda memutuskan untuk melakukan hal berbeda lalu kembali ke pola lama? Berapa kali Anda menyabotase diri sendiri saat semuanya mulai membaik? Bukan kebetulan. Itu paradigma Anda yang mencoba menjaga Anda pada hal yang dikenal, nyaman, familiar. Meski nyaman itu adalah kehidupan kekurangan, frustasi, dan pengulangan. Disinilah kekuatan keputusan berperan. Bukan keputusan permukaan, hanya lewat mulut. Tapi keputusan dari jiwa, raga, setiap sel tubuh Anda. Keputusan yang memutus hubungan dengan versi lama Anda. Yang berkata, cukup, saya tak mau lagi hidup otomatis dengan program yang bukan pilihan saya. Itulah yang saya lakukan. Dan itulah yang mengubah realitas saya sepenuhnya. Saya ingat jelas saat duduk diam setelah presentasi. Saya mulai mengerti bahwa yang mengubah hidup saya bukanlah penghasilan yang lebih banyak, tapi fakta bahwa saya telah menulis ulang identitas saya. Saat itu, saya sadar bahwa misi saya bukan hanya menerapkannya untuk diri sendiri, tapi untuk mengajari orang lain melakukan hal yang sama. Karena penderitaan karena hidup di bawah potensi adalah salah satu yang terburuk. Perubahan paradigma dimulai seperti ini, dengan keputusan tulus untuk menjadi arsitek pikiran Anda sendiri, dan itu dibangun dengan pengulangan. Tak cukup hanya memahami konsepnya, Anda perlu hidup dengan paradigma baru, perlu melatih otak setiap hari, mengulang kebenaran baru, rasakan getarannya, bayangkan masa depan yang penuh kemungkinan. Pikiran bawah sadar kita bukannya nurut logika, malah lebih peka terhadap perasaan. Jadi, visualisasi bukan sekadar membayangkan dengan mata tertutup, tapi merasakannya sampai benar-benar hidup. Seakan-akan Anda sudah tinggal di rumah impian, mendengar riuhnya, menyentuh tekstur dindingnya, menghirup udara kebebasan yang penuh gairah. Itulah kunci untuk memprogram ulang pikiran satu demi satu, setiap bayangan, setiap sensasi. Yang paling menarik, seiring perubahan cara pandang, Anda akan menarik situasi, orang-orang, dan peluang yang sejalan dengan getaran baru Anda. Ini bukan sihir, ini fisika, getaran murni. Ubah frekuensi Anda dan realita akan bereaksi, bukan hanya teori. Ilmu saraf membuktikan otak membentuk koneksi baru saat kita mengulang suatu gagasan dengan emosi yang kuat. Anda sedang membentuk otak Anda untuk mendukung realitas baru ini. Butuh kesabaran, ya, karena cara pandang lama akan melawan, menarik Anda kembali, membisikkan keraguan, kegagalan, dan sia-sia. Banyak yang menyerah selangkah sebelum transformasi. Tetap fokus, gigihlah, berpegang teguh pada impian Anda. Buat janji dengan diri sendiri, mulai hari ini, tuliskan setiap hari gambaran diri ideal Anda. Baca keras-keras saat bangun tidur dan sebelum tidur. Visualisasikan dengan sepenuh hati. Hidupi versi baru itu dalam diri Anda hingga menjadi kenyataan yang tak perlu dipertanyakan lagi. Ragu?
Ingatlah, jutaan orang telah mengubah hidup mereka dengan cara ini. Oprah Winfrey misalnya pernah ditolak, disakiti, hidup dalam kemiskinan, dan kini menjadi salah satu perempuan paling berpengaruh di dunia. Bukan keberuntungan, tapi perubahan perspektif, keputusan untuk tak menjadi korban masa lalu, dan pemeliharaan konsisten citra dirinya yang baru. Anda pun bisa. Anda bukan pengecualian, bukan tak mampu, hanya terjebak dalam program lama yang bisa dihapus dan ditulis ulang. Dan begitu terwujud, kehidupan yang Anda impikan akan muncul, bukan sebagai keajaiban, melainkan konsekuensi alami dari siapa Anda telah memilih untuk menjadi. Semuanya berawal dari satu pertanyaan. Siapa yang ingin saya jadi sekarang? Jawablah dengan jujur dan bertindaklah seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan, karena pada waktunya ia akan menjadi kenyataan. Pernah merasa kayak ada tembok tak terlihat yang menghalangi langkah, rasanya nggak masuk akal, ya? Tapi coba bayangkan, semua yang kita yakini tentang sukses, kekayaan, kesehatan, kebahagiaan, mungkin salah kaprah. Banyak orang berjalan layaknya robot, bangun tidur, rutinitas yang itu-itu saja, mengeluh hal yang sama, mengharapkan keajaiban. Padahal hidup nggak berubah sendiri, kita yang harus berubah. Mulainya dari apa yang saya sebut sebagai revolusi pola pikir. Kenapa ya kita masih menjalani hidup yang hampir sama tiap tahunnya, padahal mendambakan perubahan besar? Aneh. Kan ingin lebih makmur, lebih sehat, lebih merdeka, tapi tetap saja di tempat, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menahan kita. Kekuatan itu ada, namanya paradigma. Kebanyakan orang bahkan tak pernah mendengarnya. Bangun, kerja, bayar tagihan, hadapi masalah, tidur, berulang terus. Bukan karena kurang usaha atau kurang pintar, tapi karena terjebak dalam program mental yang enggak dipilih secara sadar. Program yang tertanam sejak kecil, saat kita belum paham benar wrong. Kita menyerap semuanya, kata-kata, rasa takut, keyakinan, keterbatasan. Dengar cerita kalau uang itu susah dicari. Orang kaya itu pelit, sukses hanya untuk segelintir orang. Kerja keras adalah satu-satunya jalan. Terus-menerus, tanpa filter, tanpa pertanyaan, langsung masuk ke alam bawah sadar. Puluhan tahun kemudian, kita masih menjalankan kode program itu tanpa sadar. Makanya saat ingin lebih kaya selalu ada yang salah. Mulai proyek baru malah menunda-nunda, dapat kesempatan emas malah disabotase sendiri. Lalu bilang sial, bukan sial, tapi pemrograman. Pernah merasa berusaha keras, tapi tetap jalan di tempat, kayak lari di treadmill? Itu bukan halusinasi, itu paradigma yang menjaga semuanya tetap sama. Paradigma adalah sistem keyakinan dan kebiasaan yang tertanam kuat, mengendalikan hampir semua yang kita lakukan, termasuk hasilnya. Saya sendiri mengalaminya. Bertahun-tahun kerja di pekerjaan yang membosankan, gonta-ganti profesi, montir, pelaut, bartender, tukang bersih-bersih, gaji pas-pasan, utang lebih banyak dari penghasilan, terlilit hutang, lelah secara emosional, putus asa, masa depan cuma bayangan yang sama, bayar hutang dan bertahan hidup. Sampai suatu hari saya diberi buku Think and Grow Rich. Pesannya, lakukan ini, hidupmu akan berubah total. Awalnya nggak percaya, terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Tapi entah kenapa, mungkin karena putus asa, saya coba dan semuanya mulai berubah. Dulu penghasilan $4.000 setahun, utang 6.000. Kurang dari setahun, penghasilan naik jadi 175.000. Tak lama kemudian, perusahaan saya sudah beromzet jutaan. Yang paling menakjubkan bukan uangnya, tapi perubahan dalam diri. Cara berpikir tentang diri sendiri, dunia, dan kemungkinan. Rasanya seperti terbebas dari realitas suram dan masuk ke dunia baru, di mana saya akhirnya bisa membangun hidup yang diinginkan. Dan percayalah, bukan karena keberuntungan, bakat, atau koneksi, tapi karena saya mengubah paradigma. Mungkin Anda berpikir, itu nggak berlaku buat saya. Saya mengerti.
Karena itulah yang dikatakan paradigma Anda. Membuat Anda ragu, percaya bahwa saya beda, nggak punya waktu, nggak punya bakat, sudah coba semuanya. Tapi jujur, pernahkah Anda mencoba mengubah program mental Anda atau hanya mencoba mengubah hasilnya tanpa mengubah akar penyebabnya? Bisa saja gym, kursus, bisnis baru. Tapi kalau paradigma Anda masih berkata Anda nggak mampu, nggak pantas, sulit, hasilnya akan tetap sama. Selalu. Seperti mengupdate aplikasi tanpa mengganti sistem operasinya. Ini bukan teori belaka. Studi National Science Foundation menunjukkan lebih dari 90% pikiran Anda hari ini sama dengan kemarin. Berpikir sama, merasa sama, bertindak sama setiap hari. Kalau nggak ada perubahan dalam diri, nggak akan ada perubahan di luar. Pernah merasa selalu selangkah dari sukses, selalu hampir bisa menabung, hampir resign, hampir memulai proyek itu. Hampir adalah tempat berkuasanya paradigma. Penjara tak terlihat di pikiran. Jadi saya katakan, semuanya dimulai dari kesadaran. Perlu berhenti sejenak dan amati pikiran, keyakinan yang diwarisi, pola yang diulang. Jujur pada diri sendiri. Apakah Anda hidup seperti yang diinginkan, merasa menggunakan potensi sepenuhnya, atau hanya bertahan hidup? Kalau jawabannya tidak, Anda sudah tahu penyebabnya. Kabar baiknya, paradigma bisa diubah. Terbentuk lewat pengulangan dan bisa digantikan dengan cara yang sama. Butuh tekad, kejelasan, ketekunan. Langkah pertamanya sederhana tapi dahsyat. 7 hari ke depan, catat semua pikiran dan perasaan tentang uang, pekerjaan, kesuksesan, dan rasa pantas. Tulis semuanya tanpa sensor. Anda akan mulai melihat penjara mental yang dibangun tanpa sadar dan hanya dengan melihatnya. Anda mulai keluar dari sana. Pernah lihat orang cerdas, bergelar, banyak kursus, skill mumpuni, tapi tetap susah bayar tagihan. Atau yang ahli bisnis, baca banyak buku sukses, tapi terjebak pekerjaan membosankan, takut mengambil risiko, menunggu Senin untuk mulai hidup. Karena pengetahuan tak mengubah hidup. Yang mengubah hidup adalah paradigma. Kedengarannya paradoksal. Sejak kecil diajarkan, makin banyak tahu, makin baik hasilnya. Tapi lihat sekeliling, berapa banyak yang tahu banyak, tapi sedikit yang diterapkan. Menguasai teori, tapi nggak bisa praktik. Bicara target, kebiasaan, produktivitas. Tapi tetap jalan di tempat. Frustasi, mengulang kesalahan yang sama. Saya menemukan kebenaran ini setelah hidup saya berubah. Ingat saya ceritakan soal terbebas dari masalah keuangan dan menghasilkan ratusan ribu dolar. Saat itu terjadi, saya terobsesi memahami kenapa berhasil. Makin banyak belajar, makin sadar bahwa perubahannya bukan dari apa yang saya pelajari, tapi apa yang saya terapkan konsisten meski belum semuanya dipahami. Yang saya ubah adalah sistem internal, bukan jumlah informasi. Saya bukan akademisi hebat, tapi saya mulai memprogram ulang keyakinan tentang diri sendiri, uang, dan kemungkinan. Perubahan di dasar inilah yang mengubah perilaku. Makanya saya sering bicara tentang paradigma, karena ia beroperasi di alam bawah sadar, dan bawah sadar mengendalikan kebiasaan, keputusan, dan reaksi. Anda mungkin tahu apa yang harus dilakukan, tapi kalau paradigmanya nggak sejalan, Anda tak bisa bertindak. Bukan hanya saya yang bilang begitu. Studi Harvard menunjukkan lebih dari 70% orang gagal mencapai tujuan pribadi, bukan karena kurang pengetahuan, tapi karena pola pikir dan emosi yang tertanam, seperti rasa takut, autosabotage, dan keyakinan yang membatasi. Seperti punya Ferrari bertenaga besar, tapi rem tangannya ditarik, tak terlihat. Itu menjelaskan kenapa banyak yang frustrasi diam-diam. Mereka tahu apa yang harus dilakukan, bahkan mengajari orang lain, tapi tak bisa mengubah hidup sendiri. Konflik antara tahu dan alami menimbulkan kebingungan, kecemasan, dan rendah diri.
Mereka mulai berpikir ada yang salah dengan diri mereka, kurang baik, tak tercipta untuk itu. Masalahnya bukan kemampuan, tapi paradigma. Dan ini inti terpenting. Anda bisa punya pengetahuan terbaik di dunia, tapi kalau paradigmanya nggak berubah, nggak ada yang berubah. Kisah seorang anak muda yang saya bantu sangat berkesan. Lulusan ekonomi, pasca sarjana, 3 bahasa, rajin baca tentang investasi.